Cerita ini diambil dari Twitter dengan nama akun @lakonstory. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, link sudah kami sediakan di deskripsi. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1995. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Lampu jalan depan rumah yang biasanya menyinari jalan pun waktu itu juga terlihat mati. Tidak seperti biasanya. Ditambah dengan kondisi jalanan yang juga benar-benar sepi, dengan tidak adanya pengguna jalan yang terlihat warawiri. Namun sayangnya, meski begitu, aku harus pergi karena tuntutan pekerjaan yang tentu saja harus tetap kupenuhi. "Kamu tetap mau berangkat malam ini, Nduk?" ucap ibuku yang saat itu terlihat duduk dengan memperhatikanku sedang mengemasi baju-bajuku. "Iya, Bu. Besok harus kerja pagi. Mending aku berangkat sekarang aja, biar besok lebih santai," sahutku, tanpa sekalipun melihat ke arah wajah ibuku. "Dari sini ke kosmu berapa jam sih, Nduk?" "Imbuh, Ibu. 1 jam 30 menitan lah, Bu. Tergantung supir busnya," jawabku. Dan tanpa menjawab kata-kataku, malam itu ibuku terlihat diam sambil melihatku. "Ibu kenapa kok kayak begitu melihatnya?" ucapku. "Perasaan ibu kok nggak enak ya, Nduk? Kamu hati-hati loh ya. Jangan lupa terus berdoa. Doain ayahmu juga biar tetap tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa," jawab ibuku. "Iya, Bu. Doain Dewi lancar ya kerjanya, biar bisa beli kendaraan," sahutku sopan. Dan cerita singkatnya, setelah semua barangku selesai kusiapkan, malam itu akhirnya aku pun berpamitan pergi dengan berjalan kaki hendak menuju ke jalan raya yang memang terletak 100 meter jauhnya. Selama berjalan kaki, tentu saja aku mempercepat langkahku karena selain hujan yang terus turun dengan sangat deras malam itu, aku juga sedikit khawatir jika sudah tidak ada bis yang lewat mengingat waktu yang saat itu sudah semakin malam. Hingga akhirnya aku pun sampai di pinggir jalan raya dan berdiri sambil berharap masih ada bis yang lewat di malam itu. Malam itu di tengah-tengah aku masih menunggu bis yang lewat. Tiba-tiba pemandanganku teralihkan dengan adanya Pak Wito yang terlihat berjalan pelan ke arahku sambil memegangi payungnya. "Loh, Mbak Dewi, hujan-hujan begini mau kemana?" tanya Pak Wito. "Mau ke kota, Pak De," jawabku dengan sopan. Karena aku tahu Pak Wito ini adalah seorang RT yang ada di kampungku. "Walah, kok nggak besok aja Tondo berangkatnya? Hujannya deras banget loh ini. Lagian bis terakhir sepertinya tadi sudah lewat," sahut Pak Wito. "Waduh, yang bener Pak. Jadi ini sudah nggak ada bis yang lewat lagi dong?" tanyaku. "Seharusnya sudah nggak ada, Mbak. Kan Mbak juga tahu sendiri, bis lewat sini terakhir kan jam 9 malam, terangnya. "Iya sih, coba aku tunggu saja deh Pak," hehe, jawabku. Hingga akhirnya setelah Pak Wito pergi, malam itu aku masih saja berdiri di pinggir jalan raya sambil berharap masih ada bis yang lewat. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu kondisi jalan raya benar-benar sepi. Hujan yang tidak henti-hentinya ditambah dengan tidak ada seorang pun yang kutemui. Benar-benar menjadi awal dari cerita yang akan kuceritakan kali ini. Yaitu di jam 9:45 malam. Aku masih saja menunggu bis yang lewat dengan kaki yang mulai kesemutan karena berdiri sudah kelamaan. "Ya, sepertinya memang sudah nggak ada bis yang lewat deh," ucapku dalam hati sambil sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi di tengah-tengah aku yang sudah mulai pasrah, malam itu aku tiba-tiba melihat dari jarak jauh ada sorot lampu yang menyala terang ke arahku. Sorot lampu tersebut menyala kuning.
tepat mengenai mataku yang saat itu sempat membuat pandanganku sedikit terganggu. Dan setelah sorot lampu tersebut semakin mendekat, akhirnya aku pun sangat lega karena malam itu aku melihat sorot lampu tersebut adalah sorotan lampu dari sebuah bis yang memang sudah kutunggu dari tadi. Dan tanpa lama lagi, setelah bis semakin mendekat ke arahku, aku pun segera meminta seraya memberi tanda jika aku ini adalah penumpang yang akan menaikinya. Namun anehnya, setelah bis tersebut berhenti tepat di depanku, malam itu aku melihat bentuk bus tersebut tidak seperti bentuk bis yang kunaiki biasanya. Warnanya pudar, ditambah dengan tulisan yang terpampang di bagian badan bis. Sebenarnya sudah sempat membuat saya sedikit bertanya-tanya, karena saya sama sekali tidak pernah melihat bis tersebut sebelumnya. Bis kok beda ya? Jangan-jangan bukan bis umum, pikirku. Karena pikiranku yang tidak enak, malam itu aku masih sempat bertanya kepada kernet bis tersebut sebelum aku menaikinya. "Ke kota ya Pak?" teriakku. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, malam itu kernet bus tersebut terlihat hanya tersenyum sambil membuka pintu untukku. Dan karena kurasa jawabannya adalah iya, malam itu tanpa lama-lama lagi akhirnya aku pun segera menaiki bis tersebut karena aku berpikir jika bis tersebut adalah bis terakhir di hari itu. Sebenarnya ketika aku pertama kali menginjakkan kakiku ke dalam bis tersebut, aku sempat mencium aroma besi tua yang khas, ditambah dengan bau pengap yang tercium kuat berasal dari dalam bis. Dan tidak hanya itu, malam itu aku juga melihat sopir bis tersebut terlihat hanya diam tanpa menoleh ke arahku. Malam itu aku naik bis tersebut sekitar pukul 10 malam. Aku memang tidak terlalu jelas melihat bagaimana wajah pengemudi bis tersebut. Karena selain gelap, pengemudi bis tersebut sama sekali tidak menoleh ke arahku. Sesampainya aku di dalam bis, malam itu aku melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya. Bagaimana tidak, kursi yang seharusnya diisi oleh penumpang malam itu benar-benar kosong tanpa adanya satu orang pun. Mengetahui hal itu, tentu saja seketika jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang mulai gemetar tidak karuan. Dan tidak hanya itu, suhu di dalam bis malam itu juga benar-benar terasa lebih dingin tanpa beraturan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus melangkahkan kakiku perlahan menuju bagian belakang bis. Sesekali melihat ke kanan dan ke kiri sambil mencium aroma besi tua yang semakin lama tercium semakin menyengat. Hingga akhirnya aku pun sampai dan duduk di deretan kursi paling belakang. Meskipun sebenarnya aku sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tidak lama setelah itu, akhirnya bis pun mulai berjalan dengan diiringi suara klakson yang tidak lupa dibunyikan. Aku berada di dalam bis, sesekali melihat ke arah jam, yang waktu itu menunjukkan pukul 22:15. Kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat waktu perjalanan itu memang perlahan berubah menjadi menakutkan. Ditambah aku yang tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Rumahku terletak di sebuah daerah yang ada di perbatasan kota. Akses menuju rumahku memang didominasi oleh hutan, karena memang terletak tepat di ujung perbatasan antar kota. Kendaraan umum yang lewat di sini hanya ada bis dan angkot yang berukuran besar. Tapi sayangnya, angkot hanya beroperasi di siang hari. Dan cerita singkatnya, setelah hampir 30 menit, aku berada di dalam bis tersebut. Perasaanku sedikit lega karena malam itu bis tersebut terasa berhenti, karena sepertinya ada penumpang lain yang akan menaiki bis ini. Setelah bis berhenti, aku pun akhirnya benar-benar merasa lega karena malam itu aku sepertinya melihat seorang nenek tua yang naik ke dalam bis, dan dia juga terlihat duduk di bagian paling depan berdekatan dengan kernet dan sopir bis ini. Namun sayangnya, karena aku duduk di bagian paling belakang, akhirnya
Aku pun tidak bisa melihat bagaimana wajah nenek-nenek tersebut. Tapi semua itu tentu saja membuat aku sedikit lebih tenang. Karena kini aku sudah tidak sendirian lagi berada di dalam bis ini. Seiring berjalannya waktu, aku pun malam itu sempat bergeser ke arah samping agar aku bisa melihat bagaimana kondisi jalan melalui jendela bis ini. Tapi anehnya, ketika aku melihat ke arah luar, aku sama sekali tidak melihat adanya perkampungan. Malam itu yang kulihat hanyalah hutan. Ini tadi sudah sampai di jembatan apa belum sih? Sudah 30 menit berjalan kok tetap hutan? Harusnya kan sudah sampai di perkampungan, pikirku dalam hati sambil mulai keheranan dengan keadaan jalanan yang saat itu tak keluar dari area hutan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku pun kembali menemukan keanehan. Di dalam bis, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma busuk yang sepertinya berasal tidak jauh dari tempat dudukku. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi suara tawa dari nenek-nenek penumpang yang saat itu duduk di bagian paling depan. Dan tidak hanya itu, belum selesai aku mencium aroma busuk tersebut, pemandanganku teralihkan dengan adanya penumpang lain yang waktu itu terlihat tiba-tiba ada tepat berjalan 2 kursi di depanku. Penumpang tersebut memiliki rambut keriting yang sangat panjang dengan bentuk yang sangat acak-acakan. Meski hanya dari bagian belakang, namun saya sangat yakin jika penumpang tersebut adalah seorang perempuan. Hal itu bisa dilihat dari rambutnya yang sangat panjang, ditambah dengan bajunya yang memang sempat sedikit kulihat dari belakang. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun terkejut, bukan main, karena aku pun juga masih ingat ketika aku masuk ke dalam bis ini, tidak ada seorang pun penumpang yang ada di sini selain hanya ada aku seorang diri. Dan dengan berusaha tidak memperdulikan semua itu, aku pun akhirnya mencoba tetap tenang dengan hidungku yang mulai menutupi dengan tangan. Kok ada penumpang ya? Tadi kayaknya nggak ada penumpang deh selain aku. Ditambah lagi, bis ini baunya kok bau banget sih? Pikirku dalam hati. Tapi sayangnya belum selesai aku bingung dengan semua itu. Malam itu tiba-tiba aku kembali mendengar suara aneh yang bersumber dari dalam bus tersebut. Benar sekali, suara tersebut adalah suara dengkuran seorang yang sepertinya sedang dalam keadaan tertidur pulas. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun terkejut, bukan main. Sambil sedikit berdiri dari tempat dudukku sambil melihat ke sana dan kemari untuk mencari dari mana datangnya suara tersebut. Waduh, sekarang suaranya orang mendengkur. Di mana sih ini orangnya? Kok jelas banget bunyinya? Pikirku. Dan setelah aku melihat ke sana dan kemari, akhirnya pemandanganku berhenti di salah satu kursi bagian tengah bis yang ternyata di situ ada seorang laki-laki tua yang terlihat tertidur pulas. Laki-laki tersebut terlihat nyenyak dengan tidurnya, dengan memakai jaket hitamnya lengkap dengan adanya name tag di bagian dadanya. Dan aku pun juga masih ingat nama yang tertera di jaket bapak-bapak tersebut disebutkan sebuah nama, yaitu Ahmad Wijaya. Di situ aku benar-benar masih kebingungan tidak karuan. Karena aku pun juga masih sangat ingat jika sebelumnya di bis ini benar-benar tidak ada orang. Loh, kok ada penumpang lagi sih? Ya Allah, pikiranku kok nggak enak begini ya, pikirku. Dan dengan masih memikirkan semua itu, aku pun akhirnya kembali duduk dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Perasaanku kok nggak enak banget sih. Sepertinya ada yang nggak beres deh dengan bis ini, ucapku dalam hati. Hingga akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Tepat di jam 11 malam lebih 45 menit, kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat perasaanku semakin gelisah, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Ya Allah, ini sudah nggak beres.
Sudah 1 jam lebih aku di dalam bis ini. Kok masih hutan sih? Kan seharusnya sudah sampai kota, pikirku. Karena aku merasa jika ada yang salah dengan bis yang kutumpangi tersebut, aku pun akhirnya berdiri hendak menuju ke arah depan bis yang di situ masih terdengar suara canda tawa dari nenek-nenek yang memang sudah kulihat sebelumnya. Tapi anehnya, ketika aku masih berdiri dari tempat dudukku, malam itu bus tersebut tiba-tiba kembali berhenti di tengah-tengah kondisi jalanan yang masih dalam keadaan gelap gulita. Karena pikiranku yang sudah tidak karuan, akhirnya aku pun memaksa ke arah depan bis untuk menanyakan tujuan dari perjalanan bis yang kutumpangi tersebut. Namun sayangnya, sesampainya aku di bagian depan bis, malam itu aku melihat sebuah pemandangan yang di luar akal sehat manusia. Malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat sopir, kernet, dan 1 penumpang nenek-nenek tersebut. Mereka ternyata memiliki wajah yang rata, tanpa adanya mulut, hidung, dan mata. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika aku menoleh ke arah perempuan yang sebelumnya hanya kulihat di bagian rambutnya saja tersebut, mataku seolah-olah kembali terbelalak tidak karuan. Bagaimana tidak, malam itu aku melihat sosok wanita tersebut ternyata memiliki wajah yang sudah tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata, hidung, dan mulut waktu itu terlihat membusuk dan menghitam layaknya bangkai yang sudah lama. Mengetahui hal tersebut, aku pun seketika meneriakkan histeris dengan tubuh yang sudah bergetar hebat karena ketakutan. Aku berteriak kencang, dan tidak lama setelah itu, aku pun akhirnya menarik turun dan pergi dari bis tersebut melalui langkahku yang malam itu tiba-tiba terasa sulit untuk digerakkan. Dan setelah aku berhasil turun dari bis tersebut, aku pun berlari tanpa henti sambil teriak histeris karena rasa takut yang sudah tidak bisa lagi kutahan. Malam itu aku turun sudah dengan kelioran karena kebingungan, perasaan takut, bingung, dan kaget semuanya sudah bercampur menjadi satu. Pada saat itu aku benar-benar berlari dengan sesekali menoreh ke arah bus tersebut yang terlihat berhenti dengan masih menyalakan lampu tanda bahaya. Apalagi saking gugupnya, tasku yang berisikan pakaian malam itu masih tertinggal di dalam bis tersebut. Malam itu aku benar-benar merasakan rasa takut yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hingga akhirnya sekitar beberapa lama berlari, anehnya aku tiba-tiba sampai di kampungku kembali. Mengetahui hal itu, jantungku seketika kembali berdetak dengan sangat kencang, karena aku pun masih sangat ingat dengan jelas jika aku di dalam bis tersebut sudah 2 jam lamanya. Tapi kenyataannya, malam itu ternyata aku sampai di hutan yang masih berjarak sekitar 4 km jaraknya dari kampungku. Mengetahui hal itu, aku pun terus berlari ke rumahku dan seketika menggedor-gedor pintu rumahku agar orang tuaku segera bangun dari tidurnya. Dan setelah aku berhasil membangunkan orang tuaku, malam itu seketika rumahku ramai dikunjungi tetanggaku yang mungkin mereka mendengarku berteriak-teriak karena meminta pertolongan. Dan setelah aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku, akhirnya semua tetangga pun merasa keheranan dengan semua yang kuceritakan. Mereka terlihat tercengang, yang akhirnya membuat berita tentang kejadian yang menimpaku waktu itu seketika dengan cepat menyebar kemana saja. Dan keesokan harinya, semuanya malah terlihat semakin ramai saja. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja mengunjungi rumahku untuk mendengarkan langsung cerita ini dari mulutku. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika suasana masih ramai, siang itu ada seorang pemuda yang mendatangi rumahku dengan membawa tugasku yang sebelumnya kutinggalkan di dalam bis tersebut. Menurut pengakuan pemuda tersebut, dia menemukan tasku di pinggir jalan raya di daerah hutan perbatasan kota. Dan berbekal dengan KTP yang ada di dalam tasku, akhirnya pemuda tersebut mengetahui letak rumahku.
Hal itu tentu saja semakin membuat geger warga yang saat itu masih ada di dalam rumahku. Singkat cerita, setelah semuanya sudah kembali tenang, akhirnya cerita tentang bis hantu yang kunaiki tersebut menjadi sebuah cerita lokal yang hingga kini masih dipercaya oleh warga sekitar. Dan tidak hanya itu, setelah kejadian yang menimpaku waktu itu, aku beberapa kali mendengar ada orang warga desa lain dan warga kota lain yang mengaku juga telah menaiki bis hantu tersebut, yang merasakan sama dengan bis hantu yang kunaiki waktu itu. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena selain rute jalan yang dilaluinya sama, sosok makhluk halus yang mereka lihat di dalam bis tersebut tidaklah berbeda, yaitu sosok hantu yang memiliki wajah rata. Kini, setelah aku tumbuh dewasa, aku sudah tidak lagi mendengar cerita tentang keberadaan bis hantu yang dulu pernah beberapa kali kudengar melewati jalan ini. Dan setelah jalanan diperlebar, dengan hutan yang juga sudah dipenuhi banyak lampu penerangan, membuat jalanan yang dulunya ramai hanya di siang hari, kini sudah terbilang cukup ramai, meskipun waktu sudah sampai di malam hari. Dan cerita pun selesai.